menggelitik saya untuk terus bertanya bahwa saya harus konfirmasi betul ada puluhan kali gelar perkara di KPK waktu itu ya, bukan kepemimpinan sekarang, kepemimpinan sebelumnya, untuk menemui atau untuk mencoba menemukan kesalahan kasus Anies Baswedan, tapi kemudian tidak berhasil, betul ya? Ya, karena ada puluhan kali gelar perkara. Ya, saya pimpinan belum tentu anak buahnya terima. Saya permasalahan misalnya kasus Formula E itu yang paling nyata. Oke. Ya, walaupun berkali-kali menyebut-nyebut waktu itu sempat Anies Baswedan waktu itu. Iya, walaupun berkali-kali ya ekspos gitu ya. Ya ketika misalnya Pak Anies nggak ada alat bukti yang cukup ya, ya nggak akan bisa jadi tersangka. Berapapun pimpinan dari zaman Firly ya, termasuk zaman sekarang gitu ya. Ketika memang orang di KPK kalau terkait dengan penegakan hukum. Ini menarik nih, kasus Formula E. Berarti kan dipaksakan waktu itu kan? Ada yang pesan. Tapi kan nggak jadi naik. Pertanyaan saya begini, ada yang pesan dong berarti? Loh, tadi saya katakan kalau kami juga mencari apa yang disebut dengan tuduhan-tuduhan di situ. Makanya saya sebut tadi ini banyak tuduhan yang memanipulasi kesaksian dan juga fakta-fakta pengadilan. Kalau mau bicara pengembangan perkara, kita harus baca putusan nomor 28 tanggal 24 Agustus tahun 2020. Terdakwanya adalah Wahyu Setiawan dan Agus Tianitio. Di situ sudah jelas bahwa uang 400 juta dan 850 juta itu dari Harun Masiku. Kalau mau pengembangan perkara adalah nama-nama yang disebut dalam putusan itu yang belum tersentuh hukum. Pertama adalah Harun Masiku, yang sampai sekarang dia adalah DPO. Itu dulu yang harus dihadirkan dan didatangkan kalau bicara pengembangan perkara. Yang kedua, ini yang lebih penting menurut saya. Dalam putusan tersebut, putusan nomor 28, Wahyu Setiawan tidak hanya menerima uang dari Saiful Bahri, dari Harun Masiku, tapi dari namanya Rosa Muhammad Tamrin yang waktu itu adalah sekretaris KPUD Papua Barat. Bahkan kasus ini itu dimulai sudah didakwakan dan kasus ini sudah selesai pada tahun 2020. Oke. Gitu, Mas. Sebenarnya sederhana kalau dilihat ini ya, nanti saya akan tanyakan. Sederhana, ada dua hal yang menjadi tudingan. Yang pertama timeline-nya, dari utusan datang, Hono Coroko ada utusan datang ya, ada utusan datang gitu ya. Lalu kemudian timeline-nya cepat banget, ekspres, kilat untuk penetapan Mas Hasto tersangka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi dakwaannya banyak yang berbeda dari pernyataan-pernyataan pada sidang sebelumnya. Ada komentar soal ini? Ya, kalau memang ada orang-orang yang mengaku tadi itu dikatakan, artinya kan dia katanya bisa. Soal timeline dulu deh, soal waktu dulu nih. Ketika ada tadi pimpinan KPK belum terpilih, kemudian ada pertemuan, ada yang katanya utusan. Ya, tadi sepakat dengan Mas Aiman, ketika katanya adalah utusan, berarti kan ada yang mengutus. Ya kan? Dan orang ini adalah pembawa pesan. Kalau kita zaman kerajaan dulu ya, telik sandi gitu ya. Jadi ketika ada orang utusan kemudian dia mengatakan bahwa nanti Hasto akan tersangka, ya, saya pikir justru harusnya saat itu laporkan saja orang ini kepada KPK. Jangan-jangan hanya membawa nama KPK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan proses yang terjadi di KPK. Tadi dikatakan bahwa kok ini pimpinan baru langsung kemudian menetapkan Hasto sebagai tersangka. Loh, pimpinan baru ini kan dia ya tentu akan ya mencari laporan dari penyidik-penyidiknya. Kasus apa yang kemudian ya kalian sedang kerjakan? Semuanya pasti dipanggil gitu kan, nggak hanya Pak Hasto gitu kan. Kemudian mereka akan melakukan gelar perkara di pimpinan. Ya ketika kemudian kasusnya Pak Hasto yang kemudian naik menjadi tersangka dan pimpinan KPK bulat loh, 5-0 loh. Ya, artinya tidak ada satupun dissenting opinion di antara mereka. Berarti kan dua alat buktinya terpenuhi. Ada permasalahan bahwa kenapa di tahun 2020 sampai dengan 2025 ya kan bukti berkembang, nggak mati ya terhadap suatu peristiwa. Misalnya ada peristiwa pembunuhan, waktu itu pelakunya hanya 3 yang terungkap, udah ingkrah lagi. Tiba-tiba ada bukti baru, wah ternyata nggak hanya 3 orang itu saling menutupi, ternyata ada keempat. Kan nggak masalah Mas, yang penting pertama buktinya nggak diada-adakan, ya keterangan saksinya benar. Jadi saya melihat ya narasi-narasi misalnya bahwa ini adalah korban, ini kasusnya suap menyuap loh. Suap menyuap dua-duanya adalah pelaku. Kemudian tidak ada kerugian keuangan negara.
loh kasus korupsi itu ada 7 bentuk ya. Mulai dari merugikan keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan. Seperti itu. Soal Masuk kemudian penggelapan. pada hari pertama yang dilidik dan kemudian sidik adalah kasus Hasto Kristianto. Nah, itu kan prosesnya kan penyidik sedang melakukan penyidikan kasus Harun Masiku. Oke. Ya, kemudian oleh pimpinan KPK diminta untuk melakukan gelar perkara. Oke. Nah, ketika gelar perkara itu nanti penyidik ya, tadi sering saya sampaikan, penyidik itu nggak sendirian dengan pimpinan. Ada deputi penindakan, direktur penyelidikan, direktur penuntutan, ada jaksa. Berlapis. Berlapis ya. Jadi tidak mungkin mereka akan saling menutupi seperti itu. Nggak akan mungkin bisa itu. Nggak akan mungkin bisa. Tapi seperti tadi saya katakan ya, bahwa kalau misalnya di KPK ya, megang pimpinan, belum tentu anak buahnya terima. Saya permasalahan misalnya kasus Formula E, itu yang paling nyata. Oke. Ya, walaupun Yang berkali-kali. menyebut-nyebut waktu itu sempat Anies Baswedan waktu itu. Iya, walaupun berkali-kali ya ekspos gitu ya. Ya ketika misalnya Pak Anies nggak ada alat bukti yang cukup ya, Nggak bisa. ya nggak akan bisa jadi tersangka. Berapapun pimpinan dari zaman Firly ya, termasuk zaman sekarang gitu ya. Ketika memang orang di KPK kalau Bentar. terkait dengan penegakan hukum, Ini menarik nih, kasus Ya. Formula E. Ya. Berarti kan dipaksakan waktu itu kan. Ya, Ada yang pesan. tapi kan dong nggak berarti. nggak jadi naik. Pertanyaan saya begini, ada yang Ya. pesan dong berarti. Loh, tadi saya katakan kalaupun ya ada yang mengatakan bisa memesan dan sebagainya, ya ketika nggak ada alat bukti, mau 1000 kali gelar perkara. Jangan kalaupun, ada berarti. Kenapa? Pernyataannya harusnya ada dong. Karena kan dipaksakan. Enggak, kan penyelidikan itu kan pasti kan ada gelar. Ya. Formula E emang ada gelar penyelidikan. Ya. Pak Anies pun sempat diperiksa kan. Tapi ketika digelar ya Nggak ada ketemu. bukti, nggak ketemu ya nggak Oke. mau Meskipun ribuan kali. berkali-kali. Meskipun berkali-kali gitu. Artinya kan ada yang memesan. Nggak, saya nggak tahu kalau ada yang memesan ya. Tapi memang kita sering ya berkali-kali juga sering gitu. Tapi sekali lagi nggak naik alat buktinya. Oke, Seperti itu. Nah, maksud saya ini yang saya cocokkan dengan Pak Hasto ya. Kalau Pak Hasto buktinya kan cukup, makanya dia naik. Kalau misalnya ini adalah pesanan bahwa wah ini adalah oposisi gitu ya, maka kemudian kita tersangkakan, nggak nyambung dengan kasusnya Pak Anies yang Formula E. Seperti itu Mas. Oke, baik. Silakan. Ya, ketika kami membaca Saya lebih tertarik sebenarnya kalau soal kasus ini, bukan konstruksinya. Tadi saya tertarik untuk kemudian lebih menggali lebih dalam. Formula E berkali-kali dipaksakan. Kalau Formula E berkali-kali dipaksakan, artinya ada yang memaksakan. Seperti halnya utusan, ada yang mengirim. Siapa yang memaksakan? Dan apa tujuannya? Dan apakah ini artinya KPK tidak bebas dari pesanan? Karena akhirnya kemudian gelar perkara berkali-kali, betul? Berapa kali waktu itu? Formula E? Nanti kita bongkar isu hangat kadang. Saya nggak tahu ini kelepasan atau enggak apa yang disampaikan oleh Bung Yudi Purnomo soal Formula E. Sebenarnya ini bukan soal kasus per kasus, apakah kasus Anies Baswedan ataukah kasus Hasto Kristianto, bukan. Tapi bahwa menggelitik saya untuk terus bertanya bahwa saya harus konfirmasi betul ada puluhan kali gelar perkara di KPK waktu itu ya, bukan kepemimpinan sekarang, kepemimpinan sebelumnya, untuk menemui atau untuk mencoba menemukan kesalahan kasus Anies Baswedan, tapi kemudian tidak berhasil, betul ya? Iya, karena Ada puluhan kali gelar perkara. ya saya nggak tahu berapa kali. Tapi banyak. Tapi kan banyak ya. Dan saya pikir tadi saya katakan bahwa KPK kalau penegakan hukum ya tidak akan berani untuk menaikkan seorang sebagai tersangka kalau nggak ada buktinya. Oke, itu hal yang berbeda. Maksudnya itu sangat penting gitu ya. Oke. Bahwa kalaupun orang nggak ada bukti ya KPK pasti nggak akan menetapkan sebagai tersangka. Bahwa kemudian ada dugaan pesanan sehingga pimpinannya melakukan gelar perkara, itu sebuah fakta. Ya itu tinggal publik kan bisa melihat. Nah sekarang Mas Rosuryo nih. Mas Soe atau Bung Rey mau sampaikan soal itu mungkin?